Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Fakultas Syariah dan Dakwah, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mauta Anantiasari, MM. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Studi Kelayakan Bisnis dari Aspek Syariah dan Halal. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang ciri khas bisnis syariah. Ciri yang pertama yaitu selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Apa itu nilai ruhiyah? Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia atas eksistensinya sebagai ciptaan makhluk Allah yang harus selalu kontak dengannya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada 3 aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud, yaitu pada aspek konsep, sistem yang diberlakukan, dan pelaku atau personil. Ciri yang kedua yaitu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta atau tahqiqul manat terhadap praktek bisnis yang sahih dan yang salah. Di samping harus paham dasar-dasar nas yang dijadikan hukumnya atau tahqiqul hukmi. Ciri yang ketiga, benar secara syar'i dalam implementasi. Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang diterapkan. Ciri yang keempat yaitu berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Bisnis tentu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya berupa harta, dan ini dibenarkan dalam Islam karena dilakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi atau qimah madiyah. Dalam konteks ini, hal yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan memang berupa harta. Ciri yang kelima yaitu kebahagiaan abadi di yaumil akhir. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kerjasama atau syirkah dalam bisnis syariah. Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab secara etimologis berasal dari kata syarikah, fi'il madhi, yashraku fi'il mudhari', syarikatan atau syirkatan atau syarikatan, masdar atau kata dasar yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Sedangkan secara terminologis, syirkah berarti mencampurkan 2 bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum dan rukun syirkah. Syirkah hukumnya jaiz atau mubah berdasarkan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. Kemudian rukun syirah yang pokok ada 3. Yang pertama ada akad atau ijab kabul, disebut juga dengan sigot. Yang kedua, 2 pihak yang berakad atau akidani. Syaratnya harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Dan yang ketiga, objek akad atau mal, disebut juga maqud alaih yang mencakup pekerjaan amal dan atau modal atau mal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam syirkah menurut An-Nabhani. Yang pertama, syirkah inan, yaitu syirkah antara 2 pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal, dan modal atau mal. Yang kedua, syirkah abdan, yaitu syirkah antara 2 pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Yang ketiga, syirkah mudharabah, yaitu syirkah antara 2 pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal sedangkan pihak yang lain memberikan kontribusi modal atau mal. Yang keempat, syirkah wujuh, yaitu antara 2 pihak misal A dan B yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga misalnya C yang memberikan kontribusi modal atau mal. Kemudian yang kelima, syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh.
Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah kehalalan dalam berbisnis. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan sertifikasi halal untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kemudian, peran MUI dan pemerintah menjadi sangat penting di dalam proses sertifikasi halal sebuah produk. Jaminan produk halal bukan hanya persoalan sertifikat halal yang dimiliki suatu produk, melainkan untuk menjamin kehalalan sebuah produk, pemerintah juga harus memastikan apakah sistem pelaksanaannya berjalan di dalam sebuah perusahaan. Berbagai tren dunia bisnis halal meliputi dunia makanan, fashion dan kosmetik, traveling, dan lain-lain. Sistem jaminan halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen yang berpijak pada 4 konsep dasar, yaitu komitmen secara tetap dapat memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang, bebas dari penolakan dan penyidikan. Selanjutnya, kebijakan halal perusahaan. Kebijakan halal perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan perlu menguraikan secara rinci kebijakan yang diambil sehubungan dengan halal ini, yaitu apakah perusahaan hanya memproduksi bahan halal saja ataukah bahan non-halal pula. Di sini, yang pertama ada panduan halal. Panduan halal merupakan uraian tentang halal haram menurut ketentuan syariat Islam. Panduan halal harus dirumuskan secara jelas, ringkas, dan terinci sehingga mudah difahami oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Kedua, sistem organisasi halal. Sistem organisasi halal merupakan sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Ketiga, penentuan titik kritis keharaman produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Selanjutnya, SOP halal. Kebijakan-kebijakan perusahaan tentang produksi halal secara operasional dirumuskan dalam prosedur pelaksanaan baku atau SOP. SOP tersebut menguraikan tentang hal-hal atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bagian operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian, produk yang menjadi pengisi pasar halal sekarang sudah tidak hanya seputar makanan dan minuman saja, namun telah meluas ke industri obat, vaksin, kosmetik, fashion, hingga industri pariwisata seperti hotel dan travel. Melihat respon positif dari dunia, gaya hidup halal menjadi mudah diterapkan di seluruh belahan dunia, bahkan di Jepang, Korea, Thailand, hingga Singapura yang memiliki penduduk heterogen. Teknologi pemeriksa halalnya sudah canggih dan akurat. Sekian paparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.